Halo, kami dari kelompok 11 akuntansi manajerial kelas 2B akan mempresentasikan laporan hasil survei kami tentang prosedur penggajian dan pengupahan PT Atira Maritim Indonesia. Dengan saya, Oktria Yunisa. saya Yulia Trivazarika. Saya Vivin Oktavia. Yang pertama, sejarah singkat PT Atira Maritim Indonesia merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang berdiri tahun 2012 berlokasi di kawasan Tanjung Muncang, Kota Batam. Perusahaan ini hadir untuk mensuplai produk perlengkapan kapal seperti teleskop crane, deck crane, container crane, launch power pack, dan lain-lain. Karena Kota Batam merupakan kawasan galangan kapal terbesar di Asia, namun masih banyak perusahaan yang melakukan impor dengan negara luar untuk pemenuhan bahan dasar perusahaan mereka. Maka dari itu, Atira hadir untuk mengurangi hal tersebut. Menurut Mulyadi, sistem akuntansi sangat diperlukan dalam suatu perusahaan karena berhubungan langsung dengan karyawan. Sistem penggajian dan pengupahan digunakan untuk menangani transaksi pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer. Selain itu, prosedur penggajian dan pengupahan merupakan bagian dari prosedur akuntansi yang dirancang untuk menangani masalah perhitungan gaji dan pengupahan lainnya, serta prosedur tersebut harus memberikan informasi yang relevan dengan kenyataan yang ada. Berikut adalah flowchart penggajian dan pengupahan di PT Atira Maritim Indonesia sebelum analisis. Terdapat dua bagian yang terkait, yaitu bagian HRD dan bagian Finance. Yang pertama dimulai dari bagian HRD, menginput absensi karyawan yang sudah terekam di sistem. Proses ini dilakukan secara komputerisasi. Selanjutnya, merekam absensi karyawan yang sudah diinput. Lalu, kedua proses tersebut menghasilkan sebuah dokumen berupa working hours atau WO. Selanjutnya ada bagian Finance, menerima WO dari HRD, lalu menghitung daftar gaji karyawan berdasarkan hasil WO yang diberikan HRD. Selanjutnya, merekap daftar gaji yang telah dihitung sebelumnya. Lalu, hasil hitungan dan rekapan gaji karyawan tersebut menghasilkan dua dokumen, yaitu dokumen payroll atau PR dan slip gaji SG. Dokumen SG akan diserahkan kepada karyawan secara komputerisasi. Selanjutnya, dokumen PR akan diserahkan kepada pihak bank perusahaan untuk dilakukannya pencairan dana upah gaji karyawan. File tersebut nantinya akan disimpan di database perusahaan. Selanjutnya, menerima PR dari Finance, bank akan memproses data tersebut dengan melakukan transaksi upah gaji ke rekening masing-masing karyawan sesuai dengan nominal yang tertera. Selanjutnya, kita akan membaca flowchart prosedur penggajian dan pengupahan di PT Atira sesudah analisis. Bagian-bagian yang terkait dengan prosedur penggajian dan pengupahan di PT Atira terdapat 4 bagian. Yang pertama itu ada bagian HRD, yang kedua ada bagian Finance, yang ketiga ada bagian Direktur, dan yang terakhir bagian Bank. Pertama, kita akan membahas di bagian HRD terlebih dahulu. Pihak HRD akan menginput daftar absensi karyawan secara komputerisasi berdasarkan hasil alat rekaman absen. Kemudian, pihak HRD akan menerbitkan sebuah dokumen yang disebut dengan DA atau data absen. Selanjutnya, pihak HRD akan merekap data absen karyawan dan menerbitkan sebuah dokumen yang disebut dengan WH atau working hours. Kemudian, dokumen WH tersebut dikirimkan kepada bagian Finance. Bagian Finance, setelah menerima dokumen WH dari HRD, kemudian bagian Finance akan menghitung jumlah tarif upah dan gaji karyawan sesuai dengan data WH yang diberikan oleh pihak HRD. Kemudian, bagian Finance akan menerbitkan sebuah dokumen yang disebut dengan PR atau payroll dan slip gaji SG. Kemudian, slip gaji tersebut akan dikirimkan kepada pihak direktur atau bagian direktur untuk dilakukannya
sebuah validasi dokumen. Di bagian direktur, setelah menerima SG dari finance, pihak direktur akan melakukan validasi dokumen yang dilakukan secara komputerisasi juga. Kemudian, setelah melakukan validasi dokumen, pihak HRD akan menerbitkan slip gaji yang sudah divalidasi dan diurutkan berdasarkan nomor serta diserahkan kembali ke pihak finance. Setelah menerima slip gaji yang sudah divalidasi oleh direktur, pihak finance akan menyerahkan slip gaji atau dokumen SG kepada setiap karyawan secara komputerisasi. Kemudian, pihak finance juga akan memberikan dokumen payroll yang akan diserahkan kepada pihak bank. Pihak bank setelah menerima dokumen PR atau payroll dari finance, pihak bank akan mentransfer dana upah dan gaji karyawan berdasarkan PR yang diterima. Setelah melakukan kegiatan tersebut, pihak bank akan mencetak bukti transfer karyawan atau yang disebut dengan dokumen BT. Kemudian, dokumen tersebut akan dikirimkan kembali ke bagian finance. Untuk dilakukannya, arsip data dan disimpan ke dalam database perusahaan. Karena slip gaji yang sudah divalidasi tadi sudah diberikan kepada karyawan, maka prosedur penggajian dan pengupahan di PT Atira sudah selesai. Nah, kesimpulannya ialah yang pertama, sistem pengkajian dan pengupahan yang terjadi pada PT Atira itu berdasarkan pencatatan hadir dan jam kerja karyawan melalui absensi elektronik. Dan pada data kehadiran karyawan menghasilkan rekap absen yang akan direkap oleh bagian HRD, kemudian akan menghasilkan daftar gaji yang nantinya akan diserahkan kepada pihak finance. Kedua, finance akan menerima daftar gaji dan akan menghitung slip gaji karyawan yang akan diolah menjadi dokumen PR. Ketiga, pencairan dana upah karyawan melalui bank perusahaan yang akan ditransfer ke rekening karyawan. Dan yang keempat, PT Atira sudah melakukan sistem pengendalian internal perusahaannya dengan sangat baik sesuai dengan skala yang mereka miliki, serta praktik kerja yang sehat juga diterapkan di setiap bagian-bagian yang terkait. Saran. Berdasarkan hasil survei dan analisis, penulis memberikan beberapa saran di antaranya. 1. PT Atira belum memiliki cadangan alat elektronik absen karyawan. Bila mana terjadi kesalahan seperti mati lampu, error service, maka kegiatan harus dilakukan secara manual. 2. Walaupun tergolong berskala kecil, Atira diharapkan mampu menambah jumlah karyawan, terutama di bagian penggajian dan pengupahan, agar lebih mengoptimalkan pengendalian internal perusahaan, karena selain untuk mengamankan aset perusahaan, hal ini juga berupaya untuk meningkatkan standar otorisasi operasional. 3. Perusahaan hanya memiliki penyimpanan dokumen akhir di dalam database perusahaan. Disarankan untuk setiap bagian yang terkait untuk melakukan arsip guna untuk menghindari terjadinya dokumen hilang atau error sistem. Keempat, perusahaan juga belum memiliki voucher perusahaan, sebagaimana dokumen ini penting untuk memudahkan memecahkan masalah yang terjadi di suatu proses pekerjaan dalam suatu perusahaan. Sekian hasil dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.